البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di muka surat berapa sekarang? 15? Masuk ke 15 ya. Baik. Dalam pembahasan fikih, qala al-mu'allifu hafidhahullahu taala, ad-darsul khamis murajaah. Insyaallah ini semuanya mudah insyaallah. Sudah pernah dilewati. Allahu yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bersuci. Baik itu secara fisikal ataupun secara maknawi. Yang fisikal yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Yang maknawi yaitu bersuci dari dosa-dosa dan akhlak-akhlak yang buruk. Qala Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang banyak bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci. Baik. Kemudian at-taharah tahsulu bi amroin. Kesucian dihasilkan dengan dua bentuk atau dua cara. Yang pertama izalatun najasah, yang kedua bagusnya apa? Izalatul hadas. Nah, izalatun najasah dengan cara istinja dan istijmar. Izalatul hadas dengan cara wudhu dan mandi, atau mungkin penggantinya adalah tayammum. Nah, pola ini lebih bagus sebagaimana di sebagian kitab fikih. Lafadznya sama, izalah disamakan. Izalatun najasah dan izalatu al-hadas. Ini lebih sesuai. Nah, izalatun najasah boleh dengan cara istinja atau dengan cara istijmar. Nah, izalatul hadas boleh dengan wudhu ataupun mandi, atau pengganti itu yaitu tayammum. Kemudian al-wudhu yamhullahu bihil khotoya. Di antara keutamaan wudhu, dengan itu Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan, menghapuskan dosa-dosa. Wa yarfa'u bihid darajat, dan dengan itu Allah meninggikan derajat-derajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Maukah kalian untuk aku tunjuki kepada suatu amalan yang dengan itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihid darajat, dan dengan itu Allah meninggikan derajat-derajat. Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qal isbaghul wudu'i 'alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu dalam situasi yang tidak disukai. Hadisnya siapa yang ingat ya? Siapa nama sahabatnya ya yang ya? Siapa nama sahabatnya? Nah, siapa ahlu sufah? Ingat tak? Siapa? Abu Hurairah. Iya, Abu Hurairah itu. Beliau ahli sufah memang dulunya. Riwayat siapa? Siapa yang ingat ya? Muslim. Iya, riwayat Muslim. Baik. Kemudian yang berikutnya di muka surat 16, kaifa tatawaddo? Bagaimana Anda berwudu? Kemudian dikatakan di sini aqulu bismillah, saya mengucapkan bismillah. Kemudian perlu nawaitu tak ya? Perlu nawaitu tak? Lambat sekali nanti wudu tuh. Segalanya harus nawaitu, atawaddo. Kemudian entah qadaan keadaan lillahi ta'ala, panjang sekali. Imam sudah amin, sudah rukuk, jangan-jangan. Oh, ya. Kemudian yang kedua, summa aghsilu kaffai. Ini dikatakan satu dulu. Aghsilu kaffi, saya mencuci telapak tangan saya. Jelas dua-duanya dicuci, bukan hanya satu telapak tangan. Salah samarot, sebanyak 3 kali. Yang susah ditulis, yang susah. Yang ketiga, summa atamat madu. Kemudian saya berkumur-kumur. Wa astangsyid, dan saya menghirup air.
Secara lengkapnya apa? Astangsir, menghembuskan lagi keluar. Baik. Wajib nggak ya menghembuskan air keluar? Istinsyak wajib. Membuangnya lagi? Membuangnya lagi. Kalau kita sedang puasa wajib. Kalau tak puasa, asal nggak sakit aja, dihirup masuk. Baik. Tapi bagusnya apa? Dibuang. Karena apa? Ini untuk membersihkan kotoran-kotoran. Jangan malah dihirup betul-betul, tapi buang lagi. Astangsik, menghirup air ke dalam hidung. Salah samarot sebanyak 3 kali. Doa turun hujan macam mana? Doa turun hujan? Pengen segera dibuang itu cincin dah. Apa? Ayo, aku masih ibadah nian. Baik. Mungkin kot ya? Ya, saya lah. Baik. Ini saja bawa air. Mungkin tak waktu turun hujan malah kita doanya Bismika Allahumma amutu wa ahya. Mungkin kalau waktu tidur di dalam rumah mungkin. Atau kadang apa kena hujan ya, orang-orang yang sedang perang di dalam hutan, udah waktunya tidur. Ya terpaksa istilahnya doanya doa yang itu. Terbalik, harus dibalik Pak. Atau sudah betul tadi? Dekatkan. Nanti termakan. Baik, kemudian yang keempat, summa aghsilu wajhi. Iya, susah ya, tak apa semampunya. Kemudian saya mencuci wajah saya salah samarot sebanyak 3 kali. Yang kelima, summa aghsilu yadi al-yumna. Kemudian saya mencuci tangan kanan saya. Summal yusra, kemudian kiri. Salah samarot 3 kali. Dan telah diketahui maksudnya adalah ilal mirfaqain, sampai ke kedua siku. Boleh semua khairan hampir. Iya. Kemudian yang keenam, summa amsahu ra'si. Kemudian saya mengusap kepala saya ma'udhuni, disertai dengan telinga saya marratan wahidah, 1 kali. Yang ketujuh, summa aghsilu rijli al-yumna. Selanjutnya saya mencuci kaki kanan saya. Summa yusra, selanjutnya kaki kiri saya. Salah samarot sebanyak 3 kali. Tentunya apa? Mencuci kaki sampai ke mana itu? Sampai ke mana? Iya, sampai ke mata kaki, ke buku lali. Baik. Sampai ke al-ka'bain, ke buku lali, mata kaki itu. Yang ketujuh, summa aqul. Kemudian saya mengatakan, apa doanya? Doa wudhu apa selesai wudhu? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata beliau di sini, tatbiqun amali, penerapan secara amalan, yaitu praktik. Nah, praktik insyaallah semuanya sudah tahu caranya. Fa idzan tahal muallimu minal murajaah, jika si pengajar selesai dari murajaah ini, ya'khudhu ba'dhat tullab, mengambil beberapa murid, yutabbiqunal wudu, mempraktikkan, menerapkan wudu amamat thalabah, di hadapan para pelajar. Insyaallah Pak, orang-orang pondok sudah tahu ya, sudah biasa di pondok dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke 17, muka surat 17. Ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6, nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Nawaqidul wudu, min nawaqidil wudu, akan terulang 3 kali jadinya ya. Di antara pembatal wudu yang pertama, al-khariju minas sabilain, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu 2 jalan najis yang ma'ruf itu. Mislul baul, seperti kencing, wal gha'it, atau bira dan bira warih, demikian pula angin. Boleh? Baik.
Dalilnya akan disebut di sini. Yang kedua, an-naumul mustaghriq, tidur yang, tapi di sini dia nulisnya mustaghraq, nggak masalah. Mustaghriq yaitu yang menenggelamkan akal, yaitu tidur nyenyak. Lihat dalilnya ini. Madalilu ala annal kharija minas sabilaini min nawaqidil wudu. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya sesuatu yang keluar dari dua jalan itu termasuk pembatal wudu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas sehingga dia berwudu. Baik. Siapa ini sahabatnya siapa? Ya. Apa? Abi Hurairah riwayat Bukhari, betul. Ada juga riwayat Muslim dari siapa itu sahabatnya, ya? Abdullah bin Umar, betul. Kemudian yang kedua, ma huwa dalilu ala annan naum, ya. Ini Bukhari. Kalau yang ini Abi Hurairah riwayat Bukhari. Yang ini Abi Hurairah riwayat Bukhari. Yang Muslim yang meriwayatkan dari Ibni Umar. Ma huwa dalilu ala annan nauma al mustaghriq min nawaqidil wudu. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya tidur yang menenggelamkan akal, yaitu tidur yang nyenyak, itu membatalkan wudu? Nah, disebutkan di sini. Maksudnya sekalian lah ya, disebutkan siapa yang meriwayatkan biar kita dipermudah. Wa dalilu ala dzalika hadisu Safwana. Yang betul Safwana bin Asal. Karena ini mamnu minas sarf ya. Karena dia jadi nama sekarang, bukan sekedar benda biasa. Sofwan sih batu yang besar, tapi ini sudah jadi nama. Jadi bagusnya apa? Ada ziyadah alif wan nun alamiah ma'a ziyadah alif wan nun berarti Sofwana bin Asal al-Muradi radhiyallahu an. Wa fihi annal baula wal ghaita wan naum min nawaqidil wudu. Bahwasanya kencing, berak dan tidur termasuk dari pembatal wudu. Ini sudah pernah kita lewati ya hadisnya. Tatkala Zir bin Hubaish radhiyallahu anhu dia datang berkunjung pada Sofwan bin Asal. Kemudian Sofwan mengatakan, maja abika ya Zir. Apa yang menyebabkan engkau datang wahai Zir? Dia mengatakan ibtighaul ilm, mencari ilmu. Tujuannya adalah mencari ilmu. Maka beliau mengatakan, ala ubasyiruk, maukah engkau aku beri kabar gembira? Dia mengatakan tentu. Kemudian Sofwan mengatakan, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talabil ilm ridwan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dia cari. Kemudian dia ditanya, yaitu siapa tadi? Zir bin Hubais mengatakan, as'aluka anil masah alal khufain. Saya bertanya kepada Anda tentang mengusap dua khuf. Maka kemudian beliau mengatakan, yaitu amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nangzi akhifafana salasata ayamin walayaliyahunna fis safar wa yauman walailah fil hadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk tidak melepaskan khuf 3 hari 3 malam di dalam safar dan sehari semalam tatkala hadir di kampung, yaitu diusap selama masa itu ya. Apa? Sabilain, dua tempat dua jalan, tempat keluarnya najis. Ayo. Kemudian apa? La min baulin wala ghaitin wan naum. Baik itu karena kencing ataupun berak ataupun tidur, itu tak perlu dilepaskan khufnya. Berarti kalau wudu apa? Cukup diusap kakinya, bukan kakinya ya, khufnya itu. Kasut yang menutup mata kaki, menutup buku lali itu. Illa min janabah, kecuali karena harus janabah, yaitu harus mandi ya, berarti harus memang dilepaskan khufnya. Nah, inilah pembahasannya. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi.
Hadisnya sahih. Bagaimana dalam Sahihul Musnad punya Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Nah, ini ada pertanyaan. Ma hiya nawaqidul wudu allati darasna hal yaum? Apa pembatal wudu yang kita pelajari pada hari ini? Siapa Ahmad? Iya, keluarnya sesuatu dari dua tempat najis itu sama apa? Iya, an-naum al-mustagrik. Bagusnya mustagrik bukan mustagrak, tapi nggak masalah. Yang mustagraknya kitanya sebenarnya, kita ditenggelamkan. Naumnya yang mustagrik, tidur yang menenggelamkan akal. Orang sampai tak sadar. Baik, kemudian muka surat yang ke-18 ad-darsus sabi', pelajaran yang ke-7. Nawaqidul wudu juga. Min nawaqidil wudu yang pertama aklu lahmil ibil. Memakan daging unta. Baik. Termasuk di dalamnya kata para ulama adalah ya lemak-lemaknya, susunya juga, bahkan apa juga supnya. Kalau kita makan minum sup biasanya di pondok-pondok itu bukan hanya daging, dagingnya mungkin sedikit tapi supnya banyak, kita minum. Ini juga termasuk karena daging sendiri sudah sebagiannya sudah melebur ke dalam sup tadi. Maka itu juga membatalkan wudu. Yang kedua ar-riddah. Oh, riddah itu apa ya? Riddah apa riddah? Riddah apa riddah? Riddah apa riddah? Iya, keluar dari Islam, murtad. Nauzubillah. Baik. Berarti kalau dia murtad, nanti waktu zuhur dia mau sholat boleh tak? Nah, harus bersyahadat dulu, masuk Islam lagi. Baik. Yang ketiga, masul farj bila hail. Memegang kemaluan tanpa pembatas. Kita lihat ma huwa dalilu ala. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya aklalah mil ibil, memakan daging unta itu min nawaqidil wudu, termasuk dari pembatal wudu. Ad-dalilu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'atawadda'u min luhumil ibil?" Apakah saya berwudu? Allah. Dikarenakan min sababiyah, karena memakan daging unta. Qal na'am. Tawadda' min luhumil ibil. Ya, berwudulah karena memakan daging unta. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir. Dan juga datang riwayat lain dari Al-Bara' bin Azib. Hadisnya sama-sama sahih, ya. Apa? Di mana kita bahas Ghanam? Oh, nanti di Ghanam kambing. Iya. Baik. Yang terkenal datang dari dua sahabat, yaitu Jabir dan Al-Bara' bin Azib. Baik. Kemudian yang kedua, ma huwa dalil ala anna riddah tubtilul wudu. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya kemurtadan akan membatalkan wudu? Qala Allah Ta'ala, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Barang siapa mengingkari keimanan, berarti apa? Murtad dia. Karena iman adalah Islam itu sendiri. Ternyata dia mengingkari Islam, lebih suka di gereja atau di tokong atau apa istilahnya, lebih suka murtad. Maka sungguh amalannya telah gugur. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini riwayat siapa? Kita perlu ditanya ini. Ini Al-Qur'an. Riwayat ya semua rawi yang meriwayatkan Quran. Al-Qur'an riwayatnya mutawatirah. Kemudian ma huwa dalilu ala anna masal farj. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya memegang kemaluan min nawaqidil wudu, termasuk dari pembatal wudu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa memegang kemaluannya hendaknya dia berwudu. Ini hadis Busrah bintu Safwan. Busrah bintu Safwan. Seandainya beliau melengkapi, lebih meringankan kita ya. Rawahun Nasa'i. Rawahun Nasa'i an Busrah bintu Safwan.
Thayyib. Yang menentang, bukan menentang apa istilahnya, yang melawan hadis ini hadis yang lain, yaitu hadis Thalq bin Ali, diriwayatkan oleh imam yang 5, yaitu apa? Kitab Sunan yang 5. Kitab Sunan yang 5, yaitu Sunan 4 ditambah riwayat Muslim. Hadis Thalq bin Ali, yaitu apa? Ya Rasulullah, a'atawaddu'u idza masistu farji atau zakari. Wahai Rasulullah, apakah saya harus berwudu jika saya memegang kemaluan saya? Maka Nabi mengatakan, innama huwa bat'atun mink. Dia itu hanyalah bagian dari anggota badanmu. Seperti apa? Tangan, kaki, kepala. Dipegang batal wudu tak? Tak batal, pegang gini-gini. Maka sebenarnya zakar juga seperti itu. Baik, berarti ini diselisihi oleh hadis siapa tadi? Hadis yang di hadapan kita diselisihi oleh hadis Thalq bin Ali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai. Makanya di sini disebutkan apa? Cara menjamaknya, menggabungkannya adalah kalau memegangnya itu secara langsung menurut pendapat yang ini. Yang lain mengatakan memegangnya dengan syahwat. Ada apa? Aliran syahwat di kemaluan itu ketika dipegang, itu yang membatalkan wudu. Ada catatan kaki di sini, hadan naqid fihi khilafun baina ahlil ilm. Pembatal yang ini, pembatal yang apa itu, yang memegang kemaluan, ya ini diperselisihkan di kalangan ulama. Tapi karena memang dalilnya bertentangan. Ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.